yang kami kasih Bapak Ibu pengurus K3S Kecamatan Kodim Utara yang juga sama-sama kami hormati, Bapak Ibu para kepala sekolah se-Kecamatan Kodim Utara, Bapak Ibu bendahara dan operator sekolah yang hadir bersama pada pagi hari ini. Pertama-tama patut kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena hari ini kita boleh kembali bertemu di awal tahun pelajaran 2020-2021 dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengasahan ARKAS tahun anggaran 2020 dan sekaligus pembuatan laporan. Dalam rangka sosialisasi ini kita sambil menanti narasumber utama kita yaitu Bapak Manajer BOS yaitu Bapak Albert yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, mengawalinya dengan beberapa informasi aktual dan penting yang akan disampaikan oleh kedua Bapak pengawas kita. Untuk itu, sebelum kita mengawalinya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membukanya dengan doa. Karena Tuhan baik bagi kami. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami, sebagai satu tim yang sama-sama berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana kita memajukan pendidikan di kabupaten kita dan secara khusus di Kecamatan Kodim Utara. Secara pribadi hari ini saya berbangga sekali boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu kepala sekolah dan sekaligus guru-guru dan operator yang ada di Kecamatan Kodim Utara. Mungkin saya baru 3 bulan gabung dengan Bapak Ibu, saya merasa bahwa saya sudah bagian yang tak terpisahkan dari Bapak Mama, dan saya dan teman-teman semua akan bergandengan tangan ke depan bersama dengan kakak saya Bapak Alex dalam rangka kita sama-sama melihat bagaimana perkembangan pendidikan di kecamatan kita di Kodim Utara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara tunggal kita hari ini ialah sosialisasi ARKAS tahun 2020. Mungkin bukan di Kodim Utara saja yang mengalami 1-2 kendala, hampir masih banyak kecamatan yang sampai dengan saat ini masih menunda terus proses pencairan dana BOS lantaran ARKASnya belum beres. Dan mungkin juga dimaklumi karena petugas yang akan merevisi ARKAS di dinas mungkin hanya 1-2 orang, sementara jumlah sekolah di kabupaten kita ini cukup banyak, jadi butuh waktu ekstra. Pak Abe kadang-kala lembur, namun demikian juga ketika Bapak Mama pergi mau ketemu dia, biar diberikan nomor antrian menunggu sampai jamnya juga tidak ketemu, pulang lagi. Dan mungkin ini merata dialami baik di kecamatan kota maupun di lurah. Kebetulan saya bertetangga dengan mereka juga alami itu, dan itu juga yang terjadi di kecamatan kita. Maka sampai dengan saat ini menjadi tertunda terus. Sangat kita sadari bahwa dari 8 standar nasional pendidikan, salah satu standar yang hari ini kita omong ialah standar pembiayaan. Lewat ini kita menjadi sadar bahwa 8 standar ini sangat terkait satu sama yang lain. Apalah arti segala sesuatu kita rancang, kita buat, kita programkan, tapi kalau standar pembiayaannya menjadi macet, menjadi terlambat, dan akhirnya perlu kebijakan yang dibuat oleh Bapak Ibu di sekolah. Dan inilah yang disadari. Beberapa hari yang lalu kami coba konfirmasi dengan Bapak Ketua K3S dan pengurus yang lain. Mungkin di hari ini sebagai hari terakhir dalam minggu ini, kami tahu Bapak Ibu pasti banyak kesibukan sekali di sekolah. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada di SDN Kodim dalam situasi segar bukan. Apalagi hari ini ada campuran maksud kami sebagai orang tua, operator, adik-adik mereka masih sangat
muda-muda, bahkan masih ada yang belia, adik-adik bendahara, termasuk bendahara ini ada tuh. Jadi hadir kepala sekolah operator dengan bendahara sekolah dari masing-masing sekolah. Harap hari ini lengkap 37 sekolah yang sudah tercover dalam 38 ya. Tamsis Kelenaraga dengan Radameter ya? Radameter. Iya, kami harapkan itu sudah keluar dan dihitung dalam sekolah yang ada di kecamatan kita. Dan khusus sekolah yang baik itu yayasan, artinya masih dikelola oleh yayasan, yang belum tercover di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, untuk yayasan yang menangani tindak lanjut, sehingga tidak saja terjadi operasionalnya di desa-desa, namun belum hitung dalam daftar di tingkat kabupaten, yang termasuk SD Pukasa, contoh. Memang kami sudah dapat datanya, SD dari Hombapare, tapi kita harap yayasannya harus proses ke tingkat kabupaten untuk sah menjadi sekolah yang ada di kabupaten SPD begitu. Jadi tadi kalau 38 ya puji Tuhan masih ada lagi, sehingga bayangan kami untuk sekolah Kecamatan Kudu Utara pada saatnya nanti ya mengacu ke bisa 50 Bapak Mami. Ini sudah 38 tambah Maulino tambah Manundena, nanti kalau sudah reguler sudah 40, tambah dengan lain-lain yang belum tercover ya ada sekian banyak yang ada di Kecamatan Kudu Utara. Oleh karena tapi banyak sekolah yang belum menyelesaikan LPJ-nya. Nah, saya mau tanya dulu, masih adakah sekolah di Kecamatan Kodim Utara yang belum mendapat penyaluran dana BOS triwulan 1 tahap 1? Sudah tarik semua? Amin. Berarti tidak ada lagi yang tidak terlayani dana BOS. Sudah semua. Tapi ada beberapa kecamatan yang masih. Kenapa? Kendalanya adalah saldo tahun lalu. Teman-teman, sebelum sampai di databanan sebentar, teman-teman harus catat kalau sudah punya saldo 2019 atau disebut silpa dan di bawah di tahun 2020, silpa itu ada 3, kas tunai, 2 kas tunai dan rekening bank. Itu namanya silpa. Kalau kas tunai ini berbahaya sekali Mama, Bapak Ibu. Kenapa? Kas tunai berarti uang ada di tangan bendahara ataupun kepala sekolah. Itu kas tunai. Sedangkan kalau dana kas kita ada di rekening, ya tidak masalah, ada di rekening. Nah, kedua item ini yang belum melaporkan di tahun 2019, baik itu belum melaporkan tahap 3 dan tahap 4, sekalipun sudah dicairkan di bulan Desember. Tahun lalu kan begitu banyak yang masuk, terlambat ya pengirimannya. Ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 30, terus ditarik 1 kali. Tapi belum melaporkan, ada toh? Ada, tapi teman-teman ada yang malu, belum. Nanti kalau saya baca malu lagi. Ada kok, hampir semua sekolah punya dana silpa. Nah, dana silpa ini wajib kita bawa dalam penganggaran 2020. Kalau sudah masuk dalam penganggaran 2020 dalam Arkas, tapi sudah dibelanjakan, nah ini yang kendala. Katakan saya bilang begini, 3 dan 4 triwulan 2019 Bapak Ibu sudah cairkan dan sudah bayar gaji teman-teman bulan Oktober, November, Desember misalnya, ya, yang 2019, tapi belum dibawa untuk melaporkan, maka tercatat sebagai silpa. Nah,
Sekarang kalau dibawa dalam Silpa 2020, Bapak Ibu harus melaporkan kepada kami pembelanjaannya, masuk dalam arkas, berapa belanja pegawai, berapa belanja barang dan jasa, berapa belanja modal. Yang perlu diingat, kalau sudah masuk dalam Silpa 2020, pertanggungjawabannya di bulan Januari 2020. Tidak diperkenankan membuat pertanggungjawaban bulan November atau Desember. Tidak ada. Karena Bapak Ibu tidak melaporkan pada saat penutupan anggaran. Padahal uangnya sudah dibayar. Bapak Ibu tarik di tanggal 23, 24, terus 27, 28. Kwitansinya ada, tapi belum melaporkan. Nah, sekarang karena belum melaporkan, tercatat di Badan Keuangan sebagai silpa. Nah, silpa itu yang akan kami bawakan di tahun 2020. Berarti itu ada uang yang ada di tangannya Bapak Ibu, disebut kas tunai. Karena Ibu belum melaporkan, sudah tarik di bank, tercatat ada penarikan, tapi belum dilaporkan. Berarti itu uang masih ada di tangan Bapak Ibu. Pada kenyataannya sudah dibelanjakan toh? Sudah, tapi belum melaporkan, terlambat mungkin. Tapi tetap tercatat sebagai kas tunai. Nah, kas tunai ini kalau sudah masuk di 2020, berarti kwitansinya harus dirubah. Pembayaran gaji bulan Oktober, November, Desember 2019, kwitansinya tanggal 5, 6, 7, 8, seterusnya di bulan Januari. Ya, begitu. Bapak Ibu tidak bisa mundur karena penganggaran untuk 2019 sudah habis, sudah tutup buku, tapi teman-teman tidak melaporkan, maka tercatat. Itu yang pertama. Yang kedua, pos reguler saat ini ada yang sudah tarik 30%, tiba-tiba kita rubah, ya kan, menjadi 4 triwulan. Nah, 4 triwulan ini kita susun lagi 20%, 40, 20, 20. Ada yang 30, 30, 20, 20. Ada yang 30, 20, 30, 20, atau sebaliknya. Kenapa bisa begini? Ya memang pengaturan keuangan sekarang adalah evaluasi diri sendiri, EDS. Bapak Ibu yang atur, dinas tidak atur. Keperluan apa yang terjadi di sekolah, Bapak Ibu yang susun. Mau berapa persen silakan. Hanya kita minta tidak boleh 45%. Karena 45% tidak ada pengiriman dana 45%. Nah, Bapak Ibu, ada yang 30, 20, ada yang 20, 30, ada yang 20, 40. Beragam, ya toh? Yang awal kita harus tahu bahwa bulan Januari ada tidak terjadi transaksi keuangan. Waiholo adakah? Tidak ada. Berarti dia aktifkan, kemudian dia tutup kembali. Silakan. Sekali klik, apakah yakin bulan Januari mau dibuka? Ya. Sekarang Januari sudah aktif. Karena tidak ada terjadi transaksi, ditutup. Apakah Anda ingin tutup? Ya. Lewati terus. Minta online.